Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, ketika Bang Surya Paloh melalui Partai Nasdem mendeklarasikan seorang Anies, itu ada tugas khusus ya Bang Surya Paloh yang ditujukan kepada seorang Anies, yaitu memberikan hak mutlak untuk mencari cawapresnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun koalisi, dan koalisi itu harus saling menguntungkan dalam hal elektabilitas partai. Nah, setelah diumumkan oleh Nasdem ya deklarasi seorang Anies Baswedan, serta merta Anies Baswedan berkunjung ke Partai Demokrat. Nah, sontak halayak ramai dan mungkin Partai Nasdem, oh ternyata pilihan seorang Anies adalah AHY. Nah, kalau kita mau coba renungkan baik-baik tugas Bang Surya Paloh kepada seorang Anies, ya memang terkesan sepertinya dalam tanda kutip memberikan privilege mutlak kepada seorang Anies. Tapi ada tapinya, ya. Sebetulnya Bang Surya Paloh ingin mengetahui bagaimana kepiawaian seorang Anies, ya, sebagai negosiator, sebagai leader yang dalam tanda kutip tentunya menguntungkan Partai Nasdem. Nah, ini Anies harusnya berpikir sampai di situ. Jadi jangan ditelan mentah-mentah itu instruksi, tapi harusnya direnungkan baik-baik. Ya, apa ini pesan yang tersembunyi, hidden message di balik penugasan Bang Surya Paloh kepada dirinya? Nah, Anies langsung berkoar-koar, mendeklarasikan bahwa pasangannya itulah adalah Anies AHY, dan itu diterima baik oleh Partai Demokrat. Kenapa? Karena ya AHY memang inilah waktunya bagi seorang AHY untuk tampil di panggung politik. Ya, jika Capres 2024 AHY tidak bisa tampil di panggung politik, maka ya 5 tahun kemudian akan tertutup oleh Kaisang, ya Gibran dan lain sebagainya. Ya, saat ini saja kompetitor ya Capres itu banyak sekali. Kita bisa sebut Airlangga Hartarto, Ganjar, ya Erick Thohir, Ridwan Kamil, banyak. Jadi semakin banyak peserta atau panggung politik itu semakin meriah. Jadi AHY harus sebagai seorang cawapres. Nah, kalau AHY sebagai cawapres Anies, bagaimana dengan Nasdem? Apakah ini menguntungkan bagi Nasdem? Ini Anies harusnya berpikir sampai di situ. Ya, jadi kalau seorang Anies tidak mampu menguntungkan Partai Nasdem, ya tentu Partai Nasdem ogah lah. Bang Surya Paloh itu kan naik ke panggung politik itu latar belakangnya kan seorang bisnis. Ya, apapun caranya, itu harus menguntungkan Partai Nasdem. Nah, kalau AHY sebagai cawapres, Nasdem dapat apa? Nah, ini yang tidak dipikirkan seorang Anies. Ya. Kedua, kemampuan beliau menegosiasi PKS. Kalau cawapresnya PKS, Nasdem dapat apa? Nggak dapat apa-apa, bro. Itulah sebabnya kenapa hingga saat ini koalisi perubahan itu tidak terbentuk. Ya karena tadi cawapresnya ya dalam tanda kutip adalah orang yang
tidak menguntungkan bagi Partai Nasdem secara umum dan bagi Bang Surya Paloh secara khususnya. Ya, sama sekali tidak menguntungkan. Yang menguntungkan adalah untuk Demokrat atau untuk PKS. Nasdem tidak dapat apa-apa. Ya, artinya kalau itu cawapresnya AHY, ya Cak Ompong yakin, seyakin-yakinnya koalisi perubahan itu tidak terjadi dan bubar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, sebetulnya mencalonkan seorang Anies oleh Bang Surya Paloh ini apa namanya, semacam ya jebakan yang santuy. Bang Surya Paloh memang kan pandai sekali kalau suruh menjebak, yang langsung ditelan oleh seorang Anies. Ya, kenapa saya katakan jebakan? Nasdem itu sangat berbeda sekali platformnya dengan partai oposisi pemerintah, yaitu PKS dan Demokrat. Kita coba berpikir dengan nalar aja sedikit. Nasdem itu koalisi pemerintah. Keberhasilan Jokowi hingga saat ini itu Nasdem ikut campur tangan, ikut berkomunikasi, ikut menentukan. Ya, artinya posisi Nasdem saat ini adalah posisi yang memuji kinerja Pak Jokowi di pemerintahannya. Sementara Demokrat dan PKS itu posisinya adalah posisi yang mengkritik soal hutang lah, soal pembangunan IKN lah, ya soal macam-macam, bahwa ekonomi kita merosot lah dan lain sebagainya. Itu wajar. Jadi mereka itu adalah memang posisinya adalah oposisi yang selalu mengkritik. Nah, sementara Nasdem posisinya adalah koalisi, di mana Nasdem ikut berkiprah ya bersama Pak Jokowi. Ya, untuk memajukan Indonesia, dan memang berhasil. Peranan Surya Paloh di pemerintahan Jokowi itu sangat besar. Nah, itu. Ya, platform partai itu sangat berbeda, ya kayak minyak dengan air, tidak bakal ketemu. Jadi koalisi perubahan itu pasti tidak akan terbentuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kalau Cak Ompong ini perhatikan, hubungan emosional Surya Paloh dan Jokowi itu sangat berbeda. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana kehangatan mereka, tawa canda mereka, itu sangat berbeda. Ketika Surya Paloh berhubungan dengan Yusuf Kalla atau dengan SBY atau dengan Presiden PKS, sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Hubungan Bang Surya Paloh dengan Jokowi itu kalau menurut Cak Ompong ini, ya kalau kita melihat dengan hati bukan dengan mata, dengan hati, hubungan mereka ini memang sudah kakak adik. Jadi sekeras apapun ya persaingan politik atau ketidakcocokan dalam hal tertentu, mereka akan kembali bahwa Surya Paloh dan Jokowi itu adalah kakak adik. Jadi tidak bisa kita mengatakan mereka berhubungan, hubungan mereka retak. Ya kasat mata secara pekerjaan retak, tapi mereka tetap kembali kepada aslinya bahwa mereka adalah kakak adik. Pertanyaannya, mungkinkah koalisi perubahan ini terbentuk? Jawabannya tidak mungkin. Jadi artinya Anies dan AHY itu saling membagongkan. Ya, saling menggagalkan. Dengan Anies kekeh
sebagai capres dan AHY sebagai cawapres, disitulah terbentuknya ketidakcocokan dan akhirnya bubar. Oke, sampai ketemu lagi kita dengan Cak Ompong.